Bab 4125. Lebih baik membunuh daripada memaafkan. Tentu saja, kalian membawa banyak harta, tetapi tidak bisa melindunginya. Terdapat banyak orang yang iri dengan barang-barang yang terdapat pada diri kalian berdua. Norman yang mencibir. Saat itu, kita bukan lagi mitra dalam industri yang sama. Kalian berdua akan segera menjadi daging di atas talenan. Yusu dan keluarga Chen, puluhan orang, beberapa kultivator, dua kegagalan, tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Apakah ketua sekte yang juga berpikir demikian? Eric Kin berkata sambil mengangkat alisnya. Aku tidak peduli, murid terbaikku telah mati di tangan iblis hitam. Norman yang menggelengkan kepalanya, kemudian senyumnya kembali melembut. Namun, karena kamu pernah menyelamatkanku, ketika sudah sampai di tujuan, jika kamu mematuhi ucapanku, aku dapat mencoba membawa kalian pergi untuk menghindari kematian. Eric Kin tersenyum. Setelah berbicara untuk waktu yang lama, pria ini juga memiliki niat jahat. Terima kasih atas niat baik ketua sekte yang, tetapi ketika sudah tiba di tujuan, masih tidak tentu siapa di antara kita yang tidak beruntung, jadi kamu juga harus lebih berhati-hati. Eric Kin berkata dengan serius. Kalian sangat keras kepala, tunggu saja kematian kalian. Raut wajah Norman yang menggelap, kata-kata Eric Kin dianggap provokatif olehnya, jadi dia terbang sambil mencibir. Eric Kin juga menggelengkan kepalanya, dan kerohaniannya memasuki ruang memurnikan obat. Sebenarnya, situasi yang dianalisis oleh Norman yang benar. Jangan lihat kedamaian yang terjadi sekarang, semua kultivator selaras terhadap satu sama lain. Ini karena tidak ada yang berani tampil gegabah di tengah pengepungan 10.000 iblis monster. Tetapi ketika sudah mencapai tujuan akhir, ketika hubungan ini berakhir, bahaya akan mengikuti. Istana Bintang Yusu, Iblis Hitam, bahkan Norman Yang, Taois Huangmu dan seterusnya. Saat itu, tidak hanya dirinya sendiri, tapi semua orang juga akan mengalami kesulitan bersama. Jadi memanfaatkan waktu terakhir, Eric Kin hanya bisa buru-buru berlatih. Waktu berlalu, 3 hari berlalu dengan cepat. Selama beberapa hari ini, iblis hitam tidak muncul untuk menyerang dan membunuh para kultivator. Semuanya luar biasa aman. Beberapa kultivator tahu apa yang ada di balik kebenaran, sementara terdapat lebih banyak kultivator bahkan lebih curiga terhadap Eric Kin dan Rain, percaya bahwa salah satu dari mereka pasti adalah iblis hitam. Semuanya, kita sudah akan mencapai tujuan akhir setelah terbang 1 jam lagi. Di depan para kelompok, Sugoyan sedang memegang peta dan tersenyum. Rombongan tersebut terbang selama total setengah bulan, dan pada akhirnya tiba di area tempat formasi teleportasi berada. Bagus sekali, akhirnya aku bisa beristirahat. Setelah berjalan sepanjang hari akhir-akhir ini, aku hampir kelelahan sampai mati. Semua kultivator merasa bersemangat untuk sementara waktu. Terbang di padang pasir yang luas ini benar-benar hal yang membosankan, dan telah terbang selama lebih dari 10 hari, dan beberapa orang merasa muak ketika melihat padang pasir sekarang. Eric Kin juga telah menyelesaikan masa kultivasinya dan memulihkan semangatnya pada saat yang bersamaan. Sekarang dia memiliki energi untuk menangani apapun yang terjadi selanjutnya. Adapun untuk beberapa hari terakhir, Rain tidak tinggal diam. Setelah memahami teks asing yang diberikan Eric Kin memberinya beberapa buku lagi, jenis apapun. Setelah beberapa pemahaman, pandangan Rain terhadap dunia juga meluas. Benda-benda ini pada awalnya dimasukkan oleh Eric Kin saat pertama kali mendapatkan cincin penyimpanan, dan digunakan untuk menghilangkan kebosanan setelah berlatih.
Kemudian dia ingin membuangnya beberapa kali, tetapi dia lupa karena beberapa hal. Ketika datang ke daratan dunia dewa secara tidak sengaja, Erikin sudah enggan membuangnya, tetapi dia tidak menyangka akan menggunakannya untuk menghilangkan kebosanan Rain. Saat para kultivator mempercepat langkahnya dan secara bertahap mendekati tujuan akhir, angin di gurun pasir kuning berangsur-angsur semakin kencang. Awalnya, angin kencang masih bertiup, membuat pakaian dan rambut berkibar. Di belakang, kerikil di tanah tersapu oleh angin kencang, langit tergulung, ruang antara langit dan bumi redup, penuh dengan angin dan pasir. Tetua Yan, angin semakin bertiup dengan kencang, jangan-jangan kita sedang menghadapi badai pasir kuning. Norman yang bertanya sambil mengerutkan kening saat melihat angin semakin kencang, dan para kultivator hanya bisa menggunakan Reiki untuk menstabilkan tubuh mereka. Jangan khawatir semuanya, ini bukanlah badai pasir kuning, tapi badai pelindung di luar titik akhir. Piringan formasi di tanganku bisa memberikan panduan yang jelas. Selama kita mengikuti jalurnya, maka tidak akan ada masalah di depan, Sugo Yan berkata sambil tertawa. Kenapa teman seiman tidak membicarakan masalah penting seperti itu sebelumnya? Taois Huangmu mengerutkan keningnya. Apakah teman seiman tahu atau tidak? Bukankah kamu harus ikut juga? Apa bedanya? Sugo Yan menanggapi dengan acuh tak acuh, yang membuat Taois Huangmu tertegun. Meski apa yang dikatakan pihak lain benar, namun sikap Sugo Yan selalu terasa tidak begitu lembut. Siulan angin di sekitar menjadi semakin kuat. Bukan hanya pasir kuning di tanah, tapi bahkan kehampaan pun bergetar saat melihat ke atas, retakan muncul di langit. Langit terkoyak, jika seorang kultivator berada di daerah itu, maka dia akan terkoyak dalam sekejap. Pemandangan yang mengejutkan membuat banyak raut wajah para kultivator berubah. Meskipun Sugo Yan mengatakan bahwa ini bukanlah badai pasir kuning, badai yang mengerikan ini tidak kalah dengan badai itu sedikit pun. Para kultivator mulai mengelilingi Sugo Yan secara diam-diam. Masing-masing dari mereka memiliki raut wajah yang tampak tegas, seolah-olah mereka takut dengan trik Sugo Yan. Sugo Yan tidak menanggapi ini, memegang piringan formasi, dan mengikuti instruksi di atasnya. Dia berjalan melewati badai selangkah demi selangkah. Tantangan yang menakutkan seperti itu, setelah melewati waktu sebatang dupa, para kultivator akhirnya selamat dari badai yang mengerikan ini. Lihat, bagian depannya berwarna hijau, itu adalah sebuah oasis. Saat badai berangsur-angsur berkurang, semua orang juga memperhatikan bahwa pemandangan lain muncul di ujung gurun setelah terbang selama lebih dari 10 hari. Mula-mula ada sentuhan hijau, lalu kehijauan terus menyebar, dan akhirnya yang tampak di depan mata semua kultivator adalah hutan dengan pepohonan yang rimbun. Dikelilingi oleh pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya, setelah munculnya hutan hijau yang sangat luas, seperti permata hijau bertatahkan, yang membuat semua kultivator merasa sangat nyaman. Semuanya, lahan hutan itu bertepatan dengan tujuan akhir perjalanan ini. Sepertinya formasi teleportasi berada di dalam hutan ini, kata Sugo Yan sambil tersenyum. Teman seiman Cheng, selanjutnya, dikhawatirkan kebenaran akan terungkap, kata Rain dengan main-main. Hati Erikin juga sedikit tersentuh. Di akhir perjalanan, dikhawatirkan banyak orang akan melepaskan topengnya, dan saat itu adalah awal dari kekacauan. Setelah terbang keluar dari jangkauan angin kencang sepenuhnya, semua kultivator mendarat di tengah hutan satu demi satu. Meski dipandu oleh piringan formasi Sugo Yan, para kultivator juga menggunakan banyak tenaga mereka untuk menahan badai sepanjang jalan. Setelah mendarat, semua orang menemukan sebuah area dan memulihkan dirinya.
Para kultivator memancarkan kerohanian, memindai sekeliling hutan, dan terkejut menemukan bahwa tidak ada iblis monster di daerah ini. Artinya, ini adalah tempat yang benar-benar aman. Semuanya, karena kita telah mencapai tujuan akhir, maka masalah sebelumnya sudah harus diselesaikan. Setelah selesai menyembuhkan dirinya, Thomas Lin tiba-tiba bertepuk tangan, menarik perhatian semua kultivator. Semua kultivator juga berjalan menghampirinya, melihat Eric Kin dan Rain. Semua orang tahu bahwa sekaranglah waktunya untuk menghadapi iblis hitam. Benar sekali, iblis hitam tidak menyerang sebelumnya karena dikhawatirkan akan mendatangkan iblis monster dan terdapat pertarungan secara internal. Karena sekarang sudah aman, maka kita sudah tidak memiliki masalah. Iblis hitam ini harus mati. Menurutku, karena kita tidak tahu siapa itu, jika tidak bisa membedakannya, maka jangan ragu, lebih baik bunuh saja mereka berdua. Benar, iblis hitam ini telah melakukan kejahatan yang keji. Lebih baik kita membunuh orang yang salah daripada melepaskan salah satu dari mereka. Bersambung.